Ketika ada ular di belakangnya, 5 orang di depannya sangat ketakutan. Namun ketika hujan turun, ternyata Raja Ular itu hanya ingin melindungi Sakyamuni. Setelah langit cerah, ular raja juga perlahan pergi. Dan sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di belakang Sakyamuni. Di baliknya itu ada cahaya begitu agung. Ia benar-benar menjadi seorang Buddha seutuhnya. 5 orang yang melihat ini bergiliran memberi sembahan. Sejak saat itu, Sakyamuni memiliki 5 murid pertamanya. Hari itu Sakyamuni membawanya ke gua. Pria tua di dalam gua mengatakan ada tempat yang layak huni di sana. Tapi ada naga beracun yang bisa memakan manusia. Saat ini Sakyamuni menyatakan tidak apa-apa. Kemudian Sakyamuni duduk di dalam gua untuk beristirahat. Pada saat yang sama naga itu muncul. Ia perlahan bergerak menuju ke arah Sakyamuni. Sakyamuni tidak panik. Ia hanya mengatupkan kedua tangannya. Kemudian dia mengkhotbahkan doa kepada naga. Tetapi dia menolak untuk mendengarkan dan membuka mulutnya untuk memakan Sakyamuni. Tetapi Sakyamuni dapat mengendalikannya dengan tangannya dan menghembuskan nafas ke arah naga. Naga malang, aku tahu kamu benar-benar ingin memakanku sekarang. Tapi aku harus membuat lebih banyak orang bahagia. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu makan dagingku. Karena hal itu, Sakyamuni memberi naga itu sebuah apel untuk dimakan. Ajaibnya setelah tindakan ini, naga itu tercerahkan dengan baik. Dan menurut kepada Sakyamuni. Tapi sekarang di luar gua, 5 muridnya sangat mengkhawatirkan Sakyamuni. Mereka khawatir Sakyamuni akan dimakan oleh naga itu. Namun beberapa detik kemudian, Sakyamuni keluar dari gua tanpa cedera sedikitpun. Pada saat ini para murid juga sangat khawatir menanyakan keadaan di dalam gua tersebut. Dan kemudian bertanya tentang kondisi naga. Kali ini Sakyamuni melihatnya. Dan ternyata naga itu telah berubah menjadi ular kecil. Sulit dipercaya. Saya tidak menyangka Anda bisa melakukan itu. Sungguh Anda Buddha Sakyamuni. Setelah itu, dia juga ingin menjadi murid Sakyamuni. Dan mengirim 500 murid di bawah penghalangnya untuk mengikuti Sakyamuni. Pada saat ini, Sakyamuni juga semakin terkenal. Seorang ibu mendengar bahwa Sakyamuni datang dan kemudian seorang ibu datang menemui Sakyamuni. Ternyata anak perempuannya telah meninggalkan dunia. Anak saya sudah meninggal. Dia sakit dan sudah meninggal. Murid di samping memberitahu wanita itu bahwa orang mati tidak dapat dibangkitkan. Namun wanita tersebut percaya bahwa Sakyamuni dapat menghidupkan kembali anaknya. Melihat wanita yang begitu patah hati, sehingga Sakyamuni setuju. Tetapi pertama-tama wanita itu harus pergi ke 3 rumah dan meminta setiap rumah segenggam biji asam. Ayah, kakek buyut, 3 generasi berturut-turut. Wanita itu segera bangkit dan melakukan apa yang diminta oleh Sakyamuni. Wanita itu memohon pada setiap orang, tetapi orang yang dihampirinya hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada rumah yang tidak pernah mengalami peningkatan dalam 3 generasi. Kemudian wanita yang putus asa itu datang ke Sakyamuni. Ingin tahu mengapa alasannya. Jadi Sakyamuni berbicara kepada wanita itu. Ada kelahiran dan ada kematian. Ini adalah hukum alam. Baik muda atau tua, anak atau ayah. Semua orang harus meninggalkan dunia. Meskipun seorang anak, ia tetap manusia. Kita tidak tahu akan umur seseorang. Karena manusia mempunyai batas dalam segala hal. Maka orang hanya akan seperti itu. Kelahiran, kematian, perpisahan, penyesalan. Dia harus melepaskan keterikatannya untuk tidak lagi menderita. Dia harus memberkati anak itu. Dan harus cukup kuat untuk terus bertahan hidup. Itu adalah hal terbaik untuknya dan anaknya. Wanita itu sepertinya mengerti dan menundukkan kepalanya untuk berterima kasih kepada Sakyamuni. Datma tidak makan dan minum selama 3 tahun. Dia diikat dan ditarik oleh penjaga. Tidak melawan dan hanya terdiam. Pada saat ini, bayangan Datma tiba-tiba bergerak ke arah tongkat. Fang tiba-tiba bangkit dan meraih talinya. Dia menggunakan kekuatan untuk memutuskan tali dan kemudian dia pingsan. Kaisar memandangi tali yang putus dan menghela nafas. Tidak ada alasan untuk mengetahuinya hanya dengan pandangan mata saja. 9 tahun telah berlalu. Sampai seseorang muncul. Datma perlahan sadar. Orang ini adalah Venerable Den Kuang dari Long Patu. Pada saat itu dia melihat seekor kelinci terjebak dalam perangkap. Dia meraihnya kemudian melepaskannya. Tetapi ketika Sen Guang pergi, kelinci itu tiba-tiba berbicara. Ikuti aku, ikuti aku. Setelah itu Sen Guang dibangunkan oleh gurunya. Ternyata dia hanya bermimpi.
Tetapi ketika Shen Guang membicarakan hal ini dengan sang guru berkata bahwa sekarang waktunya telah tiba. Pergi saja ke selatan dan kamu akan menemukannya. So Den Kuang langsung bergegas pergi menuju ke selatan. Ketika di pertengahan jalan, dia menyelamatkan seorang gadis. Titik merah di bawah tangan gadis itu sama dengan kelinci dalam mimpinya. Gadis itu berbicara dengan Den Kuang. Biara Shaolin memiliki Dharma Buddha yang tak terbatas. Jadi dia pergi ke sana untuk beribadah. Di manakah lokasi kuil Shaolin? Lewat sini. Lurus ke selatan. Den Kuang tiba di gua sebelum Shaolin. Bayangan kelinci di belakang tiba-tiba menghilang. Ternyata yang menunggu Samadhi itu adalah Den Kuang. Den Kuang tidak terburu-buru masuk. Tetapi melipat tangannya dan membungkuk keluar menunggunya berbalik. Biksu Shaolin sendiri menemukan bahwa Den Kuang membeku. Jadi dia meminta bantuan. Tapi Den Kuang baru saja bangun dan terus berlutut di depan gua. Saat ini staf melihat bahwa dia sangat tulus. Pasti dia ingin bertanya kepada Sang Buddha. Begitu saja, entah berapa lama, mungkin sebentar juga roboh. Saat ini Tama membuka matanya dan perlahan berbalik. Dia berlutut di salju selama 3 hari 3 malam. Ada sesuatu yang saya ingin Anda tanyakan. Tapi Den Kuang meminta orang untuk yakin tentang dirinya sendiri. Maka bawalah hatimu ke sini. Kita akan memiliki ketenangan pikiran. Saya tidak dapat menemukan hati yang tidak aman. Aku telah menenangkan hatimu. Pada saat ini, Den Kuang menemukan bahwa setelah 3 hari pemujaan hantu, hatinya yang gelisah segera menjadi damai. Karena itu, dia segera menundukkan kepalanya dengan harapan dia akan menerima dirinya sebagai murid. Tetapi Dhamma bertanya daripada mengharapkan orang lain mengapa tidak membangunkan diri sendiri terlebih dahulu. Saat ini, Shen Guang menunjukkan ekspresi bingung. Hanya melihat Dalai Lama pergi. Di belakangnya sosoknya tercetak di tebing. Jika Anda mengetahui sebab dan akibat dari kehidupan sebelumnya, apakah penderitaan dalam kehidupan ini? Jika Anda mengetahui karma kehidupan selanjutnya, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini? Den Kuang mendengarkan tetapi sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera mengambil pisau dan menikam lengannya. Dhamma melihat bahwa Den Kuang begitu bertekad. Tempatkan saja nama Dharma sebagai kebijaksanaan. Setelah itu, kemasyhuran Dhamma semakin berkembang. Semakin banyak orang datang ke Shaolin untuk menyembah diri sendiri. Biaya dupa juga meningkat pesat. Tetapi ketika mereka hendak membagikan uang ke kuil, sekelompok orang kuat tiba-tiba datang.